Assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya ada kiriman paket. Ini dari salah satu subscriber. Di sini pengirim atas nama Afrizal dari Tomohon, Manado, Sulawesi Utara. Di paketnya ini saya juga belum tahu apa isi paket ini, nanti akan saya cek. Oke, paketnya akan saya bongkar dulu teman-teman, isinya apa. Dan sambil membuka paket, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel saya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten seputar amplifier, baik itu perakitan ataupun servis. Jadi di sini kita belajar bareng teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang punya trouble service power, kalau misalnya teman-teman kebingungan atau kesusahan, bisa dikirim ke alamat saya, nanti bisa dibantu. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Oke, saya buka dulu isi paketnya. Jadi ini isinya tuh, ini power class TD, cuman tidak tahu mereknya apa. Ini kayaknya ini kayak di pengiriman atau apa ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut akan saya tes keluhannya seperti apa. Akan saya pasang power supply-nya dulu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini sudah saya pasang power supply-nya. Dia akan saya cek. Ini saya supply menggunakan tegangan 160 ya teman-teman ya, 162. Oke, lanjut cek tegangan standby nya. Di ini untuk rel negatifnya keluar 9 volt, dan untuk rel positifnya tidak keluar teman-teman. Jadi memang keluhan kata yang punya ini suaranya serak. Jadi suara serak itu bisa karena memang di rel positifnya ini tadi kan tidak ada tegangan standby nya teman-teman ya, atau bisa juga dari kelas AB nya. Jadi suara serak itu bermacam-macam teman-teman. Kalau kelas TD bisa dari kelas AB ataupun di bagian trackingnya sini. Jadi untuk pengecekannya teman-teman harus pastikan dulu kelas AB nya normal atau belum.
Kalau kelas AB-nya normal dipasang tracking itu tetap serak, itu teman-teman harus cek tegangan standby-nya. Kalau standby-nya di salah satu rel itu 0 atau tidak keluar, itu bisa menimbulkan suara serak. Jadi seperti apa pengerjaannya kalau teman-teman misalnya dapat servisan kelas TD di salah satu rel, baik di rel positif ataupun negatif tidak keluar tegangan, teman-teman harus cek dulu, harus lepas dulu transistor mutingnya ini. Di transistor muting ini dilepas dulu. Kalau misalnya dilepas transistor muting ini sudah bisa keluar baik di rel negatif ataupun positif, berarti permasalahan ada di bagian mutingnya. Tapi kalau misalnya bagian muting ini transistor dilepas tetap sama, teman-teman harus cek di bagian sini, di bagian PWM nya ini. Teman-teman bisa ukur, ini ada resistor 12 kilo, dicek apakah putus atau tidak. Terus di sini ada resistor 100K, teman-teman juga harus cek. Kalau misalnya resistor 12 kilo sama 100 kilo aman, teman-teman lanjut cek ke MOSFET totemnya. Jadi MOSFET totemnya ini short atau tidak. Kalau misalnya MOSFET totem itu normal, resistor tidak ada yang putus, lanjut cek di bagian PWM nya ini, karena bisa jadi PWM nya yang bermasalah. Harus dicek satu persatu teman-teman, harus jeli, karena power class TD itu memang gampang-gampang susah teman-teman. Jadi kadang-kadang kerusakan sama, cuman cara penyelesaiannya biasanya beda teman-teman. Oke, akan coba saya lepas dulu untuk transistor mutingnya. Apakah cuman melepas transistor mutingnya sudah selesai? Oke, saya lepas dulu teman-teman. Oke, untuk transistor mutingnya sudah saya lepas teman-teman. Ini posisinya di sini. Oke, selanjutnya akan saya tes apakah tegangan di rel positifnya sudah keluar. Tadi kan hilang ya teman-teman ya. Oke, saya nyalakan power supply-nya. Ternyata tetap teman-teman. Untuk di rel negatifnya keluar 6 volt, di rel positifnya tetap hilang. Jadi melepas transistor muting tidak membuahkan hasil. Nanti selanjutnya akan saya cek di area tracking atau PWM nya teman-teman. Oke, saya pasang dulu untuk transistor mutingnya. Oke teman-teman, setelah saya lakukan pengecekan, jadi tadi saya sebentar teman-teman, saya fokuskan dulu. Nah, tadi saya lakukan pengecekan teman-teman. Di sini tadi sudah saya cek resistor 12 kilo aman. Jadi saya lakukan pengecekan selanjutnya di resistor 100 kilo. Di sini posisinya teman-teman. Ini R 100 kilo. Ini putus teman-teman. Resistor ini putus.
Nanti akan saya lakukan pergantian, cuman menggunakan yang setengah watt teman-teman, biar lebih kuat. Nanti di rel positifnya ini saya ganti dengan ukuran 1 watt, dan di bagian negatifnya juga saya ganti 1 watt. Oke teman-teman, saya pasang dulu untuk resistornya. Oke teman-teman, dilanjutkan kembali. Ini untuk resistornya sudah saya ganti teman-teman. Ini 100 kilo, ada 2 biji. Sini sama ini saya ganti menggunakan resistor 1 watt teman-teman, biar lebih kuat, karena seringkali resistor ini putus. Makanya saya perbesar untuk wattnya, jadi nilainya tetap sama 100 kilo, cuman wattnya saya ganti memakai 1 watt, karena yang bawaannya ini tadi hanya menggunakan 1/4 watt. Oke, langsung saja saya tes untuk tegangan standby nya apakah sudah bisa keluar teman-teman. Power supply saya nyalakan. Nah, sekarang sudah bisa keluar teman-teman. Untuk ini di bagian positif 7,7 volt, dan untuk rel negatifnya 9 volt. Jadi sudah bisa keluar teman-teman. Jadi seringkali teman-teman, banyak teman-teman kita tanya untuk penyelesaian salah satu tegangan standby tidak keluar. Jadi ya itu tadi yang perlu dicek teman-teman. Pertama di R 100 kilo, terus resistor 12 kilo, MOSFET totem, sama PWM nya teman-teman. Jadi itu langkah-langkah yang harus dicek bila mana teman-teman mendapatkan power class TD di tegangan di salah satu rel tidak keluar. Seperti itu cara pengecekannya. Oke, untuk selanjutnya akan saya coba memakai musik teman-teman. Akan saya tes pakai musik. Akan saya pasang inputnya dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya pasang input di playnya pakai HP ini teman-teman. Ini saya nyalakan powernya. Power supply sudah nyala. Saya buka volumenya sedikit teman-teman. Terus saya play musiknya. Ini untuk kabel speaker. Ini kabel speakernya. Saya tancapkan di sini saja. Tambah volumenya. Jadi powernya sudah bisa normal. Ini buat abang saya yang dari mana tadi, dari Manado ya teman-teman ya. Jadi powernya sudah normal. Ini saya coba menggunakan
ini power supply-nya. Terus ini untuk inputnya, sebentar. Di kabel inputnya ini saya ngambil input balance dari power ini, makanya volumenya ada di power ini. Terus ini untuk VCC protectnya, jadi saya ngambil dari power supply itu. Nah, seperti itu. Terus ini VCC utamanya. VCC utama saya solderkan di sini karena soketnya berbeda. Nah, di sini. Intinya power sudah bisa normal, yang tadinya suaranya serak. Jadi nanti pesan saya, nanti tolong hati-hati untuk perakitan di sana karena ini pendinginnya tidak dibawakan, makanya harus diteliti untuk heatsinknya. Di heatsinknya jangan lupa dipasang semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti kalau heatsinknya tidak terpasang, otomatis power akan konslet, jadi berhati-hati. Jadi mungkin video ini cukup, durasinya sudah terlalu panjang. Di teman-teman yang mau servis bisa langsung kontak ke nomor WA saya. Dan teman-teman kalau misalnya ada servisan, nanti ada pertanyaan bisa langsung ke kontak saya juga, pasti akan saya jawab. Oke, mungkin untuk videonya saya akhiri sampai di sini, dan sampai jumpa ke video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.